Abah. Oh, ada asap-asapnya juga ya. Apa sih fungsi asap-asap ini? Ada yang tahu? Salam guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Saya akan bagikan kepada saudara suatu postingan yang saya temukan di Spiritual Indonesia yang diposting oleh Sensei Nobula. Ya, ini sekedar saya baca saja. Silakan saudara menyimak, dan jika saudara tidak setuju dengan tulisan ini, saudara bisa langsung beri komentar atau saudara bisa langsung mampir di Spiritual Indonesia untuk menanggapi kiriman ini. Dan saya harap jangan ada yang emosi, yang kehilangan kewarasan dan akal sehat ketika membaca atau ketika mendengarkan video ini. Oke guys, selamat menyaksikan. Sensei Nobula Spiritual Indonesia membedah logika kiblat. Pertanyaannya, kenapa harus menghadap ke kiblat? Esensinya kiblat adalah tempat kotak batu Ka'bah dan Hajar Aswad berada. Dan itu wajib loh. Ada hukumnya, atau sholat Anda batal kalau tidak menghadap ke sono. Itu artinya walaupun batunya tidak ada di depan mata fisik Anda, tapi ada di hadapan mata imajiner Anda. Karena itu wajib hukumnya untuk menghadap ke kiblat tempat batu Ka'bah berada. Why? Jika ornamen patung batu besar lain bisa dianggap berhala, apakah bangunan kotak Ka'bah secara tidak langsung juga bisa dianggap berhala? Jika dititik dari manifestasi fungsinya sebagai epicentrum pemujaan, walau mungkin umat muslim enggan mengakui bahwa mereka mungkin memuja batu Hajar Aswad ataupun bangunan Ka'bah seperti layaknya kuil bangunan suci dalam keyakinan religi lain. Tapi nyatanya hal itu terdapat kemiripan yang sulit untuk dipungkiri. Ini bukan soal diakui atau tidak diakui. Ini soal esensi kebenaran di dalam sebuah realitas yang mencakup di dalamnya. Makanya Mekah dinamakan kota suci. Kota tersebut dianggap suci karena ada bangunan kotak Ka'bah dan batu surga Hajar Aswad di dalamnya yang membuat miliaran orang tergila-gila dan berebutan untuk menciumnya. Dan fenomena tersebut terkesan cukup irasional dan semrawut karena berisi orang-orang yang tampak tenggelam di dalam sugesti alam bawah sadar mereka sendiri, yang sudah sangat dalam meyakini batu surga dalam kurung batu meteor tersebut sebagai batu surga yang turun dari langit. Sejauh itukah logika manusia tenggelam dalam lautan ilusi? Mereka lupa bahwa apapun diyakininya di level alam bawah sadar cenderung akan terwujud sesuai basic keyakinannya, terlepas dari apakah itu baik atau buruk. Karena hukum yang bekerja di level batin bawah sadar itu tidak bisa memilah kebaikan dan keburukan. Mereka hanya melaksanakan perintah pikiran sadar lewat impuls keyakinan. Makanya ada orang yang bisa mati
sangit sebagai pengantin bomber karena ada investasi keyakinan buruk yang telah meracuni batin bawah sadarnya untuk meyakini hal buruk sebagai hal baik. Dan itulah ciri khas dimensi alam bawah sadar manusia yang tidak bisa memilah baik dan buruk. Kekuatan mereka adalah kekuatan potensial yang dapat memperbaiki ataupun merusak. Itu artinya, jika Anda mengimani sebuah rupang atau patung batu dan lain-lain, ataupun sebuah bangunan kotak Ka'bah dan batu Hajar Aswad memiliki kekuasaan, keistimewaan dan kekuatannya sendiri dari pusat energi episentrumnya di Mekah Ka'bah, maka keyakinan tersebut akan merasuk ke dalam batin bawah sadar Anda, dan untuk selanjutnya akan tercipta ilusi keyakinan, mujizat dan lain-lain di dalam ruang batin yang dikuasai oleh alam bawah sadar Anda. Betapa besar pengaruhnya, betapa telah diagungkan serta dikultuskannya sebuah bangunan kotak Ka'bah dan batu Hajar Aswad di dalam mindset kaum muslim. Itu fakta loh, dan tidak terbantahkan, walaupun sangat mungkin untuk dibantah oleh para pemuka agama dengan dalil ngeles dan cocok logi. Tapi realitasnya mereka tidak bisa menyingkirkan kebenaran substansial tersebut selain hanya bisa mencari dalil pembenaran dan pengalihan isu tentang untuk menghibur diri. Wah, aku nggak mau komen. Silakan komen sendiri ya. Ini batu Hajar Aswad dan ini sebelahnya kotak hitam Ka'bah. Oh, ada asap-asapnya juga ya. Apa sih fungsi asap-asap ini? Ada yang tahu? Oke guys, silakan beri komentar saudara yang bijak ya, yang komentar yang mencerdaskan. Jika saudara tidak setuju dengan tulisan ini, nanti linknya akan saya taruh juga di deskripsi. Salam waras dan sampai jumpa lagi. Bye bye.